Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Om Andre. Dan kali ini saya balik lagi ke balai lelang otomotif terbesar di Indonesia, yakni Balai Lelang JBA. Di sini banyak sekali unit-unit yang sangat menarik dan juga harganya sangat variatif. Dari Avanza yang harganya 70 jutaan, kemudian di sini ada Mazda CX-5, ada Innova, ada Xenia, bahkan unit-unit yang premium pun ada. Mobil-mobil seperti Royal Crown pun ada di sini. Jadi buat teman-teman semua, jangan lupa klik like, komen, serta share video ini. Dan yang paling penting saya minta tolong subscribe-nya, dan mudah-mudahan info dari saya bisa membantu teman-teman semua yang sedang mencari mobil bekas, berkualitas, harga murah, dan juga di sini banyak sekali pilihannya. Oke, tonton terus video ini sampai dengan akhir dan kita akan lihat mobil-mobil menarik apa saja sih yang ada di JBA ini. Buat teman-teman yang ingin datang ke lokasi, alamatnya ada di Lotte Mart Meruya. Dan buat teman-teman semua kalau misalkan ingin tahu info lebih lanjut, bisa follow Instagram Om Andre, ataupun buat teman-teman bisa buka websitenya langsung di www.jba.co.id. Oke, untuk hari lelangnya dia setiap hari Selasa dan open house-nya dari hari Jumat sampai dengan hari Senin. Oke, kita mulai saja membahas mobil-mobil yang ada di JBA ini. Nah, di sini ada mobil yang cukup menarik nih. Di sini ada Daihatsu Ayla tahun 2018, dijual dengan harga lelang 92 juta rupiah dan odometernya baru jalan di 31.000 km. Transmisi manual dan secara keseluruhan grade-nya B. Oke, kita lihat di bagian depannya di sini masih sangat mulus sekali, sudah menggunakan lampu proyektor LED juga dan sudah ada LED di RL-nya. Di bagian bumper pun di sini masih sangat mulus, di sini masih oke. Untuk catnya pun masih sangat mengkilap sekali. Seperti inilah tampilan depan dari Daihatsu Ayla yang dijual dengan harga lelang 92 juta rupiah saja. Nah, ini di sisi sebelah kanan bisa teman-teman lihat ada minus kecil nih, diantaranya di bagian bumper seperti ini. Tapi untuk kondisi di bagian bodinya di sini masih aman, di bagian spionnya pun masih oke. Bahkan di sisi bodi nyaris tidak ada baretan yang mengganggu ya. Nanti kita akan lihat seperti apa bagian interior dan juga di bagian kap mesinnya. Nah, seperti inilah bagian kap mesin dari Daihatsu Ayla yang dijual dengan harga lelang 90 jutaan. Mesin ini menggunakan mesin 1200 cc dan kondisinya masih sangat bagus sekali. Di bagian list bodinya pun di sini nggak ada indikasi bekas tabrakan, masih sangat mulus dan tidak ada indikasi bekas banjir. Nah, ini ruang bagian mesinnya masih cukup rapi, masih cukup oke meskipun belum di salon ya teman-teman semua. Kemudian di bagian kap mesinnya di sini sudah ada peredamnya dan ini bisa membantu peredaman dari suara mesinnya agar tidak terlalu mengganggu di bagian luar. Nah, secara keseluruhan tampilan depan dan juga tampilan bagian mesin dari Daihatsu Ayla ini masih cukup oke dan masih cukup direkomendasikan. Oke, kita lihat di bagian interiornya. Kita di sini sudah mendapatkan bahan fabric yang cukup halus dan power window-nya sudah auto di sisi driver. Dan ini untuk di bagian door trim pintunya masih cukup oke, masih cukup mulus, ada warna hitam dan juga warna abu-abu. Di bagian joknya di sini masih original, ada menggunakan bahan warna hitam dan ini bahannya cukup halus. Di tengahnya ada list warna merah juga ya. Tapi ini untuk kualitas dari joknya sendiri saya rasa ini halus sekali ya. Dan ini masih cukup oke untuk kondisinya. Kemudian kita lihat di bagian dashboard sebelah kanan kita mendapatkan electric mirror dan untuk kondisi setirnya masih cukup mulus. Sudah ada MID digital juga dan bahkan sudah ada head unit monitor. Pengaturan AC-nya ada di speed fan dan juga di pengaturan suhu cukup oke dan sudah menggunakan dual SRS airbag. Untuk kondisi interiornya masih cukup oke dan di bagian plafonnya juga masih cukup oke. Pantas saja ini mobil mendapatkan grade B ya teman-teman dan ini terlihat langsung kondisinya masih sangat bagus. Nah, seperti ini kondisi dari Daihatsu Ayla tipe R dijual dengan harga di 92 juta untuk harga lelangnya sendiri. Dan untuk kategori interiornya ini mendapatkan kategori grade B, transmisinya manual seperti itu ya teman-teman. Nanti kita akan lihat baris kedua dan juga bagian belakangnya. Di bagian pintu baris kedua di sini masih cukup oke, sudah ada speaker juga dan kondisinya masih cukup mulus. Di bagian joknya seperti ini. Nah, hanya ada sedikit noda saja, tapi ini bisa dibersihkan dan itu bukan noda yang menempel ya, itu cuma debu saja, bisa dibersihkan. Namun secara keseluruhan kondisi interiornya masih sangat cakep sekali. Joknya pun di sini masih sangat mulus. Kemudian kita mendapatkan partisi seperti ini. Dan ini di bagian plafon bagian belakangnya masih cukup mulus. Kalau misalkan teman-teman pengen lihat layout bagian depannya seperti ini ya. Oke, seperti inilah layout dari bagian dashboard Daihatsu Ayla yang dijual dengan harga lelang 90 jutaan rupiah. Untuk di bagian lantainya seperti ini ada sedikit tonjolan dan sudah ada armrest dan juga ada tempat penyimpanannya. Oke, kita lihat di bagian belakang dari Daihatsu Ayla ini seperti apa.
Nah, kita lihat di bagian belakang, tapi kita lihat dulu nih kondisi bannya ini masih cukup oke, sekitar 70%-an dan sudah menggunakan velg dual tone. Ini hanya kotor saja ya, tinggal dibersihkan dan mobil ini langsung jadi cakep lagi. Di bagian belakangnya kita mendapatkan high mount stop lamp, spoilernya juga sangat sporty sekali. Lalu untuk lampunya dia sudah menggunakan lampu LED. Nah, ini jadi sangat ganteng sekali meskipun untuk lampu sen menggunakan bohlam biasa itu wajar. Dan di sini yang saya senang dari Daihatsu Ayla itu aksesoris eksteriornya itu sangat sporty ya. Di bagian bumper belakangnya pun seperti ini kokoh dan juga ada 2 buah sensor parkir. Sayang sekali unit ini belum ada kamera mundurnya ya, tapi sudah ada sensor parkir, itu lumayan karena ini merupakan mobil LCGC. Nah, jadi kesimpulannya untuk mobil ini masih cukup direkomendasikan, apalagi dengan harga lelang di 90 jutaan. Kalau misalkan teman-teman bisa mendapatkan dengan harga dasarnya, ini merupakan harga yang menarik karena untuk harga pasar Daihatsu Xenia ini di pasaran mobil bekas mungkin bisa saja di atas 90 jutaan. Oke, kita coba lanjut cari unit yang menarik lagi di JBA Meruya ini. Oke semuanya, untuk unit yang selanjutnya di sini ada Toyota Kijang Innova, unitnya tahun 2010 dan mobil ini sangat menarik sekali, dijual dengan harga lelang 90 juta rupiah saja. Kita bisa lihat di bagian mukanya ini masih cukup oke, di bagian bumpernya pun masih cukup mulus dan mobil ini belum ada fog lampnya. Ini sepertinya Toyota Kijang Innova tipe E. Untuk penilaiannya eksterior mobil ini C, interiornya C dan di bagian mesinnya juga C. Tapi untuk kondisi catnya dan juga bagian bodinya di sini masih sangat mengkilap sekali, masih cukup oke. Di bagian mika lampunya pun masih cukup bening ya teman-teman semua. Oke, nanti kita akan lihat seperti apa di bagian mesin, di bagian interior dan juga detail-detail bagian lainnya. Kita lihat dulu di bagian sampingnya. Velgnya di sini original, sudah menggunakan velg alloy juga, menggunakan ring 15. Kondisi bannya masih cukup oke, sekitar 60%-an dan ini masih cukup layak jalan. Sisi sebelah kirinya bisa teman-teman lihat di sini masih cukup mulus sekali dan karena ini merupakan Toyota Kijang Innova tipe E, belum ada lampu sen dan untuk di bagian kaca spionnya sudah dicat warna bodi. Ini masih cukup oke, nanti kita akan lihat seperti apa dari dalam kap mesinnya dan juga dalam interiornya. Oke teman-teman, seperti inilah kondisi dari kap mesin ataupun bagian mesin dari Toyota Kijang Innova tahun 2010. Ini bermesin bensin dan harganya di 90 jutaan rupiah saja untuk harga lelangnya. Untuk kondisi bagian mesinnya sendiri di sini masih cukup oke, masih rapi dan juga di sini masih kelihatannya bersih ya kalau misalkan menurut saya. Lalu di sini ada di bagian list bagian depannya, di sini tidak ada indikasi bekas tabrakan, masih aman, masih cukup oke sekali dan kita lihat di bagian kap mesinnya sudah ditambahkan peredam. Itu bagus sekali sehingga bisa mengurangi suara yang terdengar di bagian luar, jadi terlihat lebih senyap dan itu sangat good job sekali ya teman-teman semua. Bisa dilihat juga mesinnya di sini cukup besar ya, menggunakan mesin 2000 cc dan tenaganya pun di sini lumayan. Tenaganya sekitar 120 horsepoweran mungkin ya untuk mobil Toyota Kijang Innova ini. Nanti kita akan lihat detail-detail lainnya, tapi di bagian depan dan juga di bagian mesin mobil ini terlihat masih cukup oke. Nanti kita akan lihat di sisi sebelah kanannya dan juga di bagian interiornya seperti apa. Oke, kita lihat di sisi sebelah kanannya. Di sini masih cukup mulus sekali dan velgnya juga masih cukup oke. Di spion di sini sudah dicat warna bodi dan juga handle juga sudah dicat warna bodi. Secara keseluruhan sisi sebelah kanannya aman, tidak ada indikasi bekas tabrakan ataupun tidak ada lecetan yang mengganggu. Kita coba lihat di bagian interior dari mobil ini seperti apa. Nah, di bagian interiornya seperti ini. Power window-nya ada di 4 titik di bagian pintunya. Sudah auto di sisi driver. Di sini bahannya bludru dan ini cukup halus. Ada tempat penyimpanan dan di bagian interiornya sedikit kotor saja. Ini masih bisa dibersihkan. Joknya masih original dan belum ada sobekan ya. Untuk joknya masih cukup oke, cuman sedikit kotor saja. Nah, seperti inilah tampilan dari Toyota Kijang Innova tahun 2010, harga lelangnya di 90 jutaan. Dan untuk di bagian speedometernya seperti ini, sudah mendapatkan head unit single din dan pengaturan AC-nya cukup lengkap meskipun menggunakan manual. Spion tengahnya sudah dynamic view manual dan mobil ini sayang sekali belum dilengkapi dual SRS airbag ya. Nah, kita lihat di bagian baris keduanya. Nah, baris keduanya seperti ini masih cukup oke. AC-nya pun terdistribusi sampai ke bagian baris ketiga. Jadi untuk kenyamanan seharusnya mobil ini sangat bagus sekali ya teman-teman semua. Ini harganya menarik sekali, dijual dengan harga di 90 jutaan untuk harga lelangnya sendiri. Coba kita lihat di bagian belakangnya apakah mobil ini cukup mulus.
Nah, di bagian belakangnya cukup mulus ya, meskipun oh ternyata ini tipe G ya. Karena tipe G yang zaman dulu mungkin belum ada fog lampnya ya, bisa tadi teman-teman lihat. Saya pikir ini tipe E. Nah, meskipun ini bukan tipe tertingginya, yakni tipe V, di sini sudah ada 2 buah sensor parkir dan di sini ada high mount stop lamp, spoiler, dan juga sudah ada wipernya. Dan kondisi cat di bagian belakangnya masih oke banget dan masih sangat mengkilap sekali. Oke, kita akan lanjut cari unit yang menarik lagi di balai lelang JBA Meruya ini. Karena masih banyak sekali unit yang menarik nih. Ada R3, ini sayang sekali belum ada harganya. Dan kita akan cari yang informasinya lengkap agar teman-teman bisa tahu seperti apa detailnya. Oke, untuk unit yang selanjutnya di sini ada seekor Mitsubishi Mirage. Ini kondisinya masih cukup bagus sekali ya. Warnanya ini silver tapi seperti ada warna grey-greyannya. Nanti kita coba baca seperti apa detail dari mobil ini. Ini merupakan Mitsubishi Mirage tahun 2014 dan dijual dengan harga lelang di 69 juta rupiah. Tipe GLS, STNK-nya mati di 2018, kilometernya di 103.000. Eksteriornya C, interiornya B, dan di bagian mesinnya C. Kita coba lihat detail-detailnya seperti apa. Nah, ini di bagian depan sih masih cukup oke banget kalau misalkan menurut saya. Di bagian bumpernya juga masih mulus. Belum ada fog lamp, ada ornamen chrome yang bisa memaniskan mobil ini. Di bagian lampu kanannya sedikit menguning, tapi di sisi sebelah kirinya masih cukup bening. Kita akan coba lihat kap mesin dari mobil ini seperti apa. Nah, ini masih bisa dibuka. Kita coba buka ya. Biar tahu seperti apa detail dari kap mesin mobil Mitsubishi Mirage ini. Nah, seperti inilah bagian mesin dari Mitsubishi Mirage 1200 cc yang dijual dengan harga lelang 69 juta rupiah. Masih cukup bersih sekali untuk ukuran mobil yang belum di salon dan sudah ada ABS-nya. Jadi untuk feature safety mobil ini cukup oke. Dan di list bagian depannya tidak ada indikasi bekas tabrakan nih. Masih sangat mulus sekali dan di sini sudah ada peredamnya meskipun di bagian kap mesin belum dicat sewarna bodi. Oke, kita coba tutup lagi. Nah, kita lihat di bagian samping mobil ini seperti apa. Di bagian sampingnya menggunakan velg alloy dan ini velg alloy bawaan dari Mitsubishi Mirage. Ada lampu sen di bagian fender dan juga untuk bagian spionnya sudah dicat warna bodi. Secara keseluruhan catnya masih sangat mengkilap sekali ya, masih sangat bagus. Kita lihat di bagian belakangnya. Di bagian belakangnya pun ini masih cukup oke, hanya ada di bagian sini sedikit kusam, tapi itu bisa dibersihkan. Terdapat 2 buah sensor parkir, spoiler, dan juga high mount stop lamp. Ini cantik banget ya, dengan harga di 69 jutaan rupiah teman-teman bisa mendapatkan hatchback yang sangat irit dan juga sangat enak dikendarai. Mitsubishi Mirage harganya di 69 juta untuk harga lelangnya. Oke, untuk unit yang selanjutnya di sini ada mobil keluarga yang cukup murah. Sekarang Suzuki R3 harga lelangnya di 88 juta rupiah saja. Kita baca dulu detailnya seperti apa agar teman-teman bisa lebih jelas lagi. Ini unit tahun 2014, odometernya di 225.000, STNK-nya masih aktif sampai Januari 2021 dan eksteriornya C, interiornya C, di bagian mesinnya C. Secara keseluruhan no komplain sih, kalau misalkan dari catatannya tidak ada masalah yang serius. Kita lihat saja di bagian bodi sebelah kirinya. Di sini masih sangat mengkilap sekali dan yang saya senang dari warna putih dari Suzuki itu dia seperti putih mutiara ya. Ada klip-klipnya seperti itu. Di bagian belakangnya pun masih cukup oke. Gak ada indikasi bekas tabrakan dan tidak ada goresan yang cukup mengganggu. Di bagian bannya pun di sini masih cukup oke, sekitar 70-80% untuk keadaannya. Sudah menggunakan velg alloy juga, menggunakan ring 15 yang ukurannya cukup pas untuk ukuran mobil MPV keluarga ini. Kita lihat di bagian depannya seperti apa. Nah, di bagian depannya seperti ini teman-teman, sudah ada fog lamp dan ini di bagian mika lampu sebelah kirinya masih sangat bening sekali. Namun sayang di mika lampu sebelah kanannya sedikit kotor seperti ini. Begitu pula bagian fog lampnya. Nah, mungkin banyak nodanya itu justru ada di sebelah kanan mobil ya. Nah, ini di bagian bumpernya seperti ini teman-teman, itu masih bisa dibetulkan. Dan di sisi sebelah kanannya masih cukup mulus sekali. Lampu sennya sudah ada di spion dan secara keseluruhan di sini gak ada komplain ya untuk di bagian eksteriornya. Kita lihat di bagian belakangnya seperti apa dari Suzuki R3 ini. Nah, di bagian belakangnya seperti ini teman-teman. Ini R3 tipe GX dan kita mendapatkan wiper dan juga ada high mount stop lamp yang terintegrasi. Jadi secara keseluruhan mobil ini tampilannya cukup oke, namun sayang sekali belum ada sensor parkirnya. Nah, seperti itulah mobil-mobil keren yang ada di balai lelang JBA Meruya. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Nanti kita akan bahas banyak sekali, ada ratusan mobil dan jangan lupa subscribe ya teman-teman semua.